Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat balok beserta dengan detailnya gitu. Beserta dengan detail balok. Nah, apa itu detail balok? Detail balok itu adalah potongan, melintang maupun memanjang mengenai balok itu sendiri. Nah, di mana di balok itu ada yang namanya tumpuan di seperempat panjang di bagian kiri dan kanan, dan kemudian lapangan di bagian tengah, setengahnya dari panjang gitu. Nah, tumpuan itu memiliki eh, sengkang yang lebih rapat dibanding lapangan. Hal itu nanti akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tumpuan dan lapangannya. Ini adalah jarak sengkang dan selimut betonnya gitu. Namun pada gambar teknik ini kita menjelaskan yang sederhananya aja gitu, atau penggambarannya saja. Ya. Sini tertulis potongan memanjang tulangan balok dan potongan melintang tulangan balok. Nah, setelah itu tadi potongan memanjang ya, ini adalah potongan melintang baloknya gitu. Selanjutnya itu sebelum itu kita akan membuat denah balok terlebih dahulu. Denah balok itu seperti yang ini ya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini denah balok serta kodifikasinya gitu. Caranya itu dari detail denah sloof yang telah teman-teman bikin itu di copy aja ke samping. Jadi denah sloof-nya itu nanti nggak berubah ya apabila kita otak-atik di copy-annya. Oh ya, itu kan tujuannya untuk mempermudah saat kalian membuat denah balok. Nah, setelah di copy, diamanin dulu yang copy-an tadi. Nah, kemudian denah sloof yang aslinya itu dikasih arsiran art konkret ke semua sloof-nya. Ke semua sloof-nya dikasih arsiran art konkret. Nah, itu kemarin sengaja nggak dikasih arsiran dulu, biar bisa dipakai pada denah balok gitu ya. Si denah sloof-nya ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang udah kita copy tadi. Di sini kan pada awalnya itu kalau layarnya masih ada kolom, dinding, dan lain sebagainya gitu, itu dimatiin dulu. Oke, kita contohkan dulu ya, dalam kondisi nyala seperti ini. Nah, arsiran kita matiin, kemudian kolomnya kita matiin. Ini yang copy yang tadi ya. Nah, kemudian semuanya ini di copy lagi ke sampingnya. Nah, setelah itu, setelah di copy, kita export. Kita upload dulu semuanya ini. Kemudian komen export. Nah, export yang ini agar garis-garisnya itu terpisah. Ini kan udah tanpa kolom ya. Kemudian kita sambungin garis ini. Apabila pendek itu di CHA di bagian ujung-ujungnya. Kemudian CHA sampai semuanya selesai gitu. Nah, kemudian apabila garis lurus seperti ini, itu komen aja extend untuk nyambungin garisnya gitu ya. Extend diperpanjang gitu garisnya. Sampai ke semuanya selesai gitu. Sampai semuanya selesai, kita extend dan kita CHA. Nah, setelah itu kita lanjutkan dulu sampai ini selesai. Nanti kita trim apabila udah selesai ya. Nah, trimnya itu pastiin area yang akan kita arsir itu udah kosong terlebih dahulu. Nah, sekedar catatan, nanti selagi ngetrim itu kita kasih hedge. Jadi nggak semua ketrim semuanya baru kita hedge gitu. Kita hedge per part
per part ini, agar apa? Agar tidak terjadi apa ya, hedge error gitu, karena luasannya terlalu gede. Kemudian kita lanjut trim sampai semuanya udah ke trim dan ke hedge. Atau apabila ada problem saat nge-hedge, mungkin itu kita hedge dulu semuanya satu persatu sampai semuanya udah ke hedge. Setelah semuanya udah ke hedge, baru kita trim. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kan aku hedge dulu semuanya pakai Artpon Grip, baru aku trim gitu ya. Nah, terlihat itu kayak per part gitu si hedge ya. Jadi nggak langsung satu satuan itu. Nah, kemudian kita perlu yang namanya balok anak. Apabila luasan lantainya itu atau platnya itu melebihi dari 20 sampai 25 lah meter persegi. Nah, ini aku cek sekilas aja pada area yang ini itu memiliki luasan yang sangat besar, sehingga luasan tersebut haruslah kita bagi dua dengan yang namanya balok anak. Nah, apabila tugas teman-teman nanti nggak ada plat yang segede ini, maka nggak perlu dikasih balok anak gitu. Nah, otomatis luasan lahan yang gede tadi itu terbagi dua kan, kiri apa kanan. Nah, balok anaknya tadi kita kasih offset 150 ke kiri. Kemudian kita beri hedge menggunakan layar balok anak seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian kita kasih kodifikasi, namun sebelum itu layarnya kita ubah lagi. Sekedar catatan, setiap perubahan elemen layarnya diubah gitu ya. Nah, ini mungkin 300 dengan sudut 60 derajat gitu ya, karena kita akan bikin segitiga untuk kodifikasi ya. Nah, ini dimirrorkan saja dari tengahnya ini 90 derajat gitu cerminnya. Kemudian sumbernya jangan dihapus. Nah, kedua garis ini di connect. Kemudian kita kasih M text. Kita blok kurang lebih seperti ini. Ketik aja RB01 atau ring balok 1 untuk kodifikasi yang pertama ya, yang balok induk. Kemudian pada teksnya itu apabila terlalu kecil kita blok, kemudian kita scale SC, komen SC. Apabila masih nggak kelihatan teksnya, maka solusinya itu teks heads-nya itu kita ubah di komen PR. Nah, ini aku ubah 200 biar terlihat gitu ya. Nah, kemudian ini diubah mid and center aja teksnya. Kemudian teksnya di bold ya, ditebal. Jadilah seperti ini kurang lebih. Si balok induk dan balok anak. Situ aku kasih juga balok anak karena luasannya gede juga ya, luasan si ruangannya itu. Nah, kemudian sleeve yang kemarin yang udah kita bikin kemarin kita copy ke area balok karena itu masih bisa kita gunakan untuk detail balok. Nah, karena kan detail balok ini perlu detail yang sangat presisi karena ada potongan melintang dan memanjang ya, sehingga kita bikin duplikat seperti ini dulu. Awalnya 1000 mm jadi 2000 mm gitu panjang ini si detailnya ini. Nah, setelah itu si sengkangnya ini kita copy ke garis tengahnya itu ya, kita copy ke garis tengahnya ini, CO enter. Nah, titiknya ini ambil sini dan taruh di sini. Kemudian garis bantunya ini dihapus aja, kemudian garisnya ini di trim atau di white out juga nggak apa-apa ya, sama aja, tapi aku lebih oke di trim aja. Nah, setelah selesai kita bikin garis bantu 16 ke bawah seperti ini. Bentar, 16 ke bawah pastiin lurus ya. Nah, setelah itu kita blok dulu area tulangan yang atasnya ini, bukan sengkang ya, yang tulangannya ini.
Oke, kita blok semuanya. Setelah semua telah diblok, kita move ke bawah. Oke, kita comment M enter. Kita move dari titik ini ke sini. Itu sebagai garis bantu ya. Atau turun 8 kurang lebih. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bikin dulu garis bantu dari tengah-tengah ini. Ini garis bantu aja ya, nanti dihapus gitu. Nah, kemudian pada bagian bawahnya itu di trim semua. Karena apa? Karena nanti kita bikin sisi yang atasnya aja dan bagian bawahnya itu kita mirrorkan gitu. Oke. Setelah ini kita hapus aja. Kemudian kita bikin line dari sini ke bawah itu dari tengah ke bawah 20 ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah sling beton ya. Jadi luasan terluar si sengkangnya itu harusnya 20 mm. Kita move aja dari sisi terluar ke 20 mm tadi. Ya. Kemudian garis kuningnya tadi, sorry karena keikut ya, keikut move. Jadi kita balikin lagi ke tengah ini. Kemudian apabila ada garis yang muncul-muncul ini di trim aja gitu. Nah, setelah di trim, yang ini kita hapus aja bagian bawahnya ini, kecuali garis betonnya itu, si pembatasnya. Nah, dan ini kita blok juga, kecuali si konkretnya itu. Kemudian kita mirrorkan ini, dan objeknya jangan dihapus sumbernya. Garis bantu kita hapus semuanya, maka akan jadi seperti ini ya. Denah balok dengan panjang 2 meter kurang lebih. Detail balok, sorry, bukan denah balok. Dengan panjang 2 meter. Setelah itu kita bikin garis bantu pada bagian bawahnya ini. Itu garis bantu lagi pada area sisi kiri ke sisi tengah atau segitiganya gitu. Jadi kita dapat segitiga lagi di area seperempat bentang ini gitu. Kita cari dulu segitiganya. Nah, ini kita tandain ke atas tegak lurus gini. Nah, jadi ini kita kasih dulu tanda seperempat, setengah, dan seperempatnya itu agar mempermudah kita untuk menggambar si sengkangnya ini. Sengkang yang ini kita copy dan kita taruh di antaranya ini ya, bagian tengah-tengah ya. Nah, titik beratnya itu kita cari, caranya itu titik berat yang segitiga. Kemudian apabila nggak ketemu lurusnya, kita cek ke titik berat yang kanan. Nah, pasti dia kayak ke magnet gitu, jadi udah lurus gitu ya. Nah, setelah itu di trim aja atau di wipe out. Di istilahnya tuh garisnya tuh kayak tenggelam gitu ya. Sini aku pakai trim. Kemudian dua sengkang yang udah kita bikin tadi itu kita blok dan kita mirrorkan ke sisi sebaliknya untuk mempermudah aja gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Tumpuan dan lapangannya memiliki sengkang yang lebih beda, yang lebih rapat pada bagian tumpuannya gitu. Setelah di trim, ini kita kasih aja namanya dim detail. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjut ke bikin potongan lintang ya terhadap baloknya gitu. Ini kan potongan memanjangnya udah keluar baloknya. Nah, kita lanjut bikin potongan melintang si baloknya gitu. Kita bikin rektang dengan ukuran 150, tingginya 300. Nah, seperti ini. Kita move ke samping
ini agar mendefinisikan si potongannya gitu. Oke, jika udah bikin rektang ini, kita offset 20 ke dalam. Itu apa? Itu adalah selimut betonnya. Setelah 20 ke dalam, kita offset lagi 16 untuk sengkangnya ya. Karena kita tadi pakainya 16 gitu. Kita offset 16. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada pinggir-pinggirnya itu kan, kalau besi atau baja tulangannya itu kita tekuk, itu kan nggak kotak seperti ini ya, hasilnya itu lengkung kalau kita tekuk. Jadi kita fillet dengan radiusnya adalah 8. Nah, komen aja F enter dan R enter dan 8 enter gitu, dan di fillet aja kedua garisnya ini. Jadi lengkung seperti ini. Nah, ini kan sisi dalamnya, sisi luarnya juga ternyata perlu dibikin lengkung juga. Nah, kita ini aja offset 16 keluar, jadi seperti ini. Nah, yang garis kotaknya itu kita trim itu ya. Kita trim semuanya, maka sengkangnya jadi seperti ini, kayak lengkung gitu. Nah, selanjutnya kita bikin tulangan yang ini, tulangan yang memanjangnya itu. Caranya itu tinggal komen C enter, kemudian kita sentuh dulu garis yang ini agar dapat titik pusatnya si lengkungnya itu ya. Nah, yang ini kemudian kita bikin circle dengan radius 8 atau jari-jarinya 8 gitu, otomatis diameternya jadi 16 kan, sesuai dengan si tulangannya itu. Ini kita mirrorkan aja ke sebelah ini, atau di copy ya, bebas, sumbernya dihapus. Kemudian ini aku blok lagi dan mirrorkan ke bawah. Nah, sumbernya jangan dihapus. Setelah dapat 4 tulangan seperti ini, langkah selanjutnya itu kita bikin kait. Nah, kaitnya itu kurang lebih seperti ini. Untuk kait si baloknya itu, kita bikin dulu segitiga seperti ini, dari titik 1, titik 2, titik 3. Nah, kemudian dari segitiga ini kita konekin ke tengah dari pusatnya, kemudian kita extend. Nah, ini apa? Ini tuh garis bantu aja ya. Setelah itu si garis miringnya ini yang menghubungkan dari titik kiri ke kanan, titik kiri ke atas, kita copy dan taruh di garis extend yang tadi. Begitu pun yang bawahnya. Nah, setelah itu kita hapus garis bantunya ini. Setelah itu garis yang miring ini kita stretch 10 kurang lebih seperti itu. Ini juga 10 kurang lebih di stretch. Nah, setelah itu kita offset sejauh si diameter sengkangnya itu. Nah, karena diameter sengkangnya 16, maka kita offset juga 16 seperti ini, dan juga seperti ini. Kemudian garis ini kita konekin, kedua garis ini kita konekin sampai semuanya terhubung. Nah, setelah itu kita offset lingkaran tengah ini sejauh 16. Oh, enter ya. Nah, 16 jadi seperti ini, dan garis yang nggak perlu kita trim gitu sampai semuanya bersih. Nah, ini juga kita trim semua, dan yang ini juga. Nah, jadi si kait sengkangnya itu udah selesai. Nah, jika udah seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita kasih dimensi ya.
kita kasih dimensi detail. Ini adalah 150 dan ini 300. Untuk si balok anak, apabila ada, nanti dengan cara yang sama itu adalah 150 kali 250 gitu ya, dengan ketinggian yang berbeda, tapi cara proses bikinnya sama. Setelah itu kita kasih M leader di sini. M leader ini adalah selimut beton 2 cm. Tadi kan 20 mm ya, kita tulis 2 cm. Selimut beton. Kemudian ini kita geser dulu agar bisa kita kasih detail ya. Setelah itu bagian yang memanjang ini kita kasih M leader juga, itu 4D20. Artinya apa? Artinya tulangannya itu ada 4 dengan diameter 20. Nah, itu untuk tulangan yang memanjangnya. Untuk sengkangnya nanti beda lagi gitu. Sorry, 4D16 ya. 4D16 gini. Kemudian sengkangnya juga kita kasih M leader. Pada bagian tumpuan itu kita kasih M leadernya adalah P10 strip 100 ya. Ya, P10 strip 100. P16 strip 100. Itu artinya apa? Itu artinya polos dengan diameter 16 dan jarak antar sengkangnya adalah 100. Pada bagian lapangan itu jarak antar sengkangnya tadi adalah 200. Maka kita ubah aja P16 strip 200. Nah, gitu ya. Jika udah, M leader ini bisa kita copy ke bagian potongan melintang si baloknya juga gitu. Oke, kita copy aja M leader ya, biar nggak bikin-bikin satu persatu gitu. Nah, geser dulu layarnya ini, kita blok, kemudian kita titik beratnya ambil, di copy. Nah, ini pastiin sentuh ke tengah-tengah si tulangannya itu ya. Dan ini taruh sini ke sengkang. Kemudian apalagi ya, dan si selimut betonnya kita copy juga gitu. Nah, oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang pembuatan balok serta denah balok dan juga detail ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.